Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan ya teman-teman semua. Pagi ini hari Minggu teman-teman, tengah 8 waktu Taiwan. Waktunya sarapan pagi. Mari sarapan. Berdoa ya teman-teman. Kalian udah sarapan belum teman-teman? Mari kita sarapan dulu. Hari ini aku beli burger. Aku udah cuci tangan ya teman-teman. Ini susah kalau nanti ini harus pegang sama plastiknya saja. Yuk, mari makan. Susah teman-teman, soalnya gede banget. Harus gigit pelan-pelan dikit-dikit. Dalamnya tuh apa? Ayam sama telur. Ini teman-teman, masih panas. Kalau di Indo sarapan terbiasa nasi ya. Kalau di sini nasi itu buat siang atau malam.
Kenyang teman-teman, sama aja makan nasi. Lebih kenyang ini. Nggak dimakan habisin, marah. Nggak boleh buang-buang makanan. Dingin teman-teman. Aku beresin dulu ya teman-teman ya. Aku mau ke atas, ke hasil tempatku di atas ya. Ako, 我去上街一下，拜拜一下。apa? 修的还没有出完。Ya gelap ya teman-teman. Ini aku. Aku mau kasih ini tempat aku teman-teman. Tempat aku kalau malam aku di sini istirahatnya. Kalau mau jalanin aktivitas apa namanya? Tempat pakaian aku. Ini tempat pakaian aku. Dan ini sebagian punya majikan yang nggak dipakai. Soalnya majikan kan nggak tinggal di sini teman-teman. Majikan aku nggak tinggal di sini, jadi aku di sini sama kakek. Biasa aku cuma di bawah, ya kan. Dan hari ini aku udah selesai sarapan di bawah tadi. Aku hari ini ada di sini. Aku mau menceritakan sesuatu sama teman-teman ya. Bentar ya. Ya teman-teman, hari ini tuh udah sarapan, udah selesai sarapan ya kan, tapi belum habis. Ini tuh susu kedelai, masih susu kedelai tawar. Bentar ya teman-teman. Alhamdulillah. Udah kenyang teman-teman. Hari ini aku sarapannya burger. Hari ini aku sarapan burger. Karena habis tajan kemarin tuh bawaannya pengennya makan sama kakek. Ya teman-teman. Di video kemarin aku sempat bercerita tentang tentang pertama kali aku berangkat kerja ke Jakarta teman-teman. Aduh alhamdulillah. Jadi waktu itu aku pertama kali ke Jakarta itu, pertama kalinya itu aku ngerawat balita.
3 balita ya kan. Di pembantu rumah tangga pertama kalinya aku ikut orang Yogyakarta waktu itu. Jogja, orang asli Jogja. Cuman menikahnya sama orang Jakarta gitu kan. Nah pada waktu itu tuh aku nggak lama teman-teman, soalnya kan adaptasi ya, pertama kali aku adaptasi dengan majikan di sana itu. Dan aku pertama kalinya pergi dari rumah kan ya, masih yang kangen sama keluarga apa segala macam, aku belum bisa begitu adaptasi ya teman-teman. Nah udah gitu tuh aku di situ tuh dicariin temen berdua gitu. Aku ibaratnya agak lebih gede gitu. Aku waktu itu umur 17-18, jalan 18 tahun. Nah pas majikan aku nyariin temen itu jauh di umurnya daripada saya, masih anak-anak, dan dia badannya kecil teman-teman. Dia badannya kecil dan dia bilang gini, "Kak, aku nggak betah di sini loh," kata dia gitu. "Aku mau pindah. 1 minggu aku ajarin, udah mulai bisa pindah, terus ambil lagi yang baru." Kayaknya dia lebih biasa kerja daripada saya waktu itu. Nah, dia udah dapat 1 minggu, aku udah dapat 15 hari. Aku jalan ke 20 harinya. Aku jujur sama bos aku. Aku bilang kayak gini, "Bos, kemarin kan aku waktu di PT, di yayasan, aku ditanyain sama ibu yayasan, katanya, kalau kamu mau jadi baby sister, kamu harus belajar dulu," katanya kan. "Kamu di situ kalau di baby sister kamu bisa jaga jumbo, bisa jaga bayi baru lahir gitu kan." Nah pas hari ke-20 harinya, kebetulan si majikan aku ini mau pergi lagi ke Jogja sama keluarganya kan, aku mau ditinggal. Nah di situ aku ada kesempatan kalau aku nggak berani tinggal berdua sama mbaknya. Nah pas itu aku terus langsung ngomong sama mbaknya, "Udah kalau mau liburan aku anterin aja ke yayasan, aku stop kerja di sini," kata saya gitu. Nah majikan oke, katanya, "Ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau cari pengalaman yang lebih baru, lebih baik," kata dia gitu. Alhamdulillahnya majikan aku baik waktu itu kan. Akhirnya aku balik ke PT gitu ya kan. Nah singkat ceritanya, pas saya sampai PT masih respon baik sih sama orang kantor, sama orang yayasan tuh masih baik dan komunikasi juga baik. Terus aku bilang, "Kenapa sus nggak betah?" Sebenarnya betah teman-teman, masih dalam artian yang namanya kita baru adaptasi kan ya, betah aja. Cuman aku berpikirnya zaman waktu aku dulu kalau nggak salah gajinya masih 250.000 kalau nggak salah seingat saya. Bang, saya gajinya cuma digaji 175 kalau nggak salah waktu itu. Kisaran gajiku 250 lah waktu itu. Nah waktu itu gaji pembantu 250, baby suster itu pertama kali masuk 450 waktu itu. Perbandingannya kan agak jauh ya teman-teman. Nah di situ saya mengambil pengalamannya, oh iya aku udah bisa adaptasi sama orang. Nah akhirnya aku pindah ke baby sister ceritanya. Nah waktu itu aku bilang sama guru saya gitu, udah singkat cerita majikan saya udah pulang, saya ketemu dengan guru saya, dan akhirnya guru saya bilang, guru baby sisternya itu maksud saya, dan dia bilang gini, "Kamu udah punya ijazah belum gitu." Nah di situ waktu itu ada sebarengan sama saya, dia mau jadi daftar baby sister juga, satu sekolahan sama saya kalau nggak salah waktu itu, bareng sama saya. Dan saya bilang, dia satu sekolahan sama saya, satu bangku sama saya sekolahannya, dan sama-sama SMP. Dia sebagai saksi kalau saya sekolah lulusan SMP, saya bilang gitu. "Ya udah nggak apa, kamu belajar aja dulu, nanti ijazahnya nyusul," katanya gitu, diusahain. Ya udah, singkat cerita akhirnya aku masuk belajar di baby sister teman-teman. Nah hari-hari aku belajar. Alhasil aku di hari kalau nggak salah ke-15 hari apa ya, aku di situ tuh jatuh sakit.
ya aku waktu itu di situ jatuh sakit karena aku demam, dan akhirnya aku dirawat di rumah sakit, sempat dibawa ke rumah sakit, sempat bawa ke dokter. Aku bilang aku mau diinfuskan, mau stay di rumah sakit. Aku bilang nggak mau karena aku nggak ada duit gitu. Sebenarnya orang kantor yang mau bayar, cuman aku nggak mau banyak ngebebanin orang kantor. Aku bilang aku masih bisa kok pulang, aku masih bisa minum obat. Dan aku akhirnya pulang lagi ke yayasan. Nah di kantor itu aku dirawat sama teman aku. Halo Mbak, teman-teman yang dulu udah baik merawat saya di Yayasan Harapan Bangsa waktu itu ya. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Semoga kalian diberikan banyak umur, sehat, rezekinya lancar ya teman-teman. Aku sih sebagian masih ingat mbaknya, mukanya pun bahkan masih ingat, cuman untuk nama-nama agak lupa ya. Tapi masih daerah saya juga, sebagian masih orang Lampung Tengah juga. Makasih untuk waktunya kalian semua waktu itu ngerawat saya teman-teman. Nah aku di situ tuh waktu itu berapa hari, ada 3-4 hari. Jadi lihat teman-temannya belajar, aku cuman nangis di kamar. Ya Allah berikan aku kesembuhan ya Allah, aku mau semangat, mau belajar, aku mau kerja gitu kan. Nah singkat cerita aku selesai, alhamdulillah selesai sakit, sembuh dari sakit. Habis itu sama bos aku sama orang yayasan, orang pemilik yayasannya, di interview kan aku. Kamu udah benar-benar sembuh? Udah, kata saya kan. Udah benar-benar sehat? Iya sudah, insya Allah, kata saya. Udah siap kerja? Siap. Ya udah, kamu selesaikan belajar kamu sampai kamu praktek ini itu praktek, nanti aku usahain kamu segera dapat job, kata dia gitu kan. Nah alhasil aku waktu itu praktek ke rumah sakit ya teman-teman, praktek mandiin bayi, ngurusin lansia gitu kan. Udah praktek, udah ujian, udah selesai. Hasil aku 1 minggu kemudian aku diinterview sama seorang majikan teman-teman. Waktu itu yang udah lulus ujian tuh ada 3 orang. Nah ya kan, ada 3 orang ya waktu itu lulus ujian, 3 orang. Nah waktu itu aku diinterview, di antara 3 orang itu aku yang diinterview lebih lama. Mungkin dipandangnya mungkin aku yang lebih kuat untuk menjaga pasien itu ya. Pertama kalinya aku dapat job itu jaga jompo ya kan waktu itu. Nah si majikan saya yang kedua itu yang aku udah jadi baby sister istilahnya ya, majikan aku yang kedua, dia berharapnya aku bisa jaga bapaknya itu dengan sepenuh hati lah ibaratnya. Kamu bisa jaga bapak saya dengan benar, mari ikut saya bekerja sama saya, kata dia. Udah interview panjang dan lebar. Sehingga cerita aku datanglah ke rumah kakek itu yang aku jaga jompo pertama kali. Dia umur 75-an tahun, 95-an tahun waktu itu. Bukan 75, 95-an tahun. Udah tua. Tapi dia badannya masih sehat, masih kuat waktu itu ya. Nah waktu aku datang, majikan bilang, maaf ya, waktu di yayasan nggak dikasih tahu ya teman-teman, cuman jaga bapak pasien kakek gitu kan. Aku ya alhamdulillah bersyukur, aku akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menjaga pasien pertama kali saya gitu kan. Nah waktu aku sampainya di sana itu, di situ ada mbak juga, ada mbaknya yang ngurusin rumah tangganya, ibaratnya yang cuci baju, beres-beres segala macam. Aku khusus jaga kakek. Tapi ya mbaknya bantuin karena aku orang baru kan ya, aku belum tahu mana tempat baju apa segala macam, sama mbaknya dibantuin. Nah pas saya udah datang di situ, aku baru sadar, baru tahu kalau kakek itu ternyata habis jatuh dan pulang dari rumah sakit teman-teman. Dari situ aku dijelasin sama majikan, kamu tugasnya ini. Oh ya, dan tugas saya menjagain dia, tensi darah dia, tensi badan dia, berapa jam sekali aku kasih obat, aku harus catat. Dan berapa hari kemudian aku lakukan itu, kegiatan itu. Berapa hari kemudian kakek drop down ya kan, waktu itu musim dingin, musim hujan. Akhirnya kakek dibawa ke rumah sakit teman-teman. Nah waktu aku di situ sekitar 1 minggu kurang lebih, 10 hari, 1 minggu 10 hari kurang lebih, 10 harian lah aku di rumah majikan itu, 10 harian kurang lebih, karena waktu itu sempat dibawa rumah sakit, bawa pulang, istilahnya ikut check up gitu, bawa pulang sampai 10 hari aku di rumah. Selama 10 hari, habis itu 10 hari kemudiannya aku di rumah sakit teman-teman. Nah aku di rumah sakit seperti biasa, aku di rumah sakit kan semua yang handle kan suster rumah sakit ya teman-teman. Aku cuman ngebantu
istilahnya ngelihatin dia, ngejagain dia gitu. Pagi aku kalau udah dia kasih obat, udah diberesin sama susternya, udah dilap, udah segala macam, udah dikasih obat, kakeknya udah istirahat, aku pulang nganterin baju kakek dan bersihin aku sendiri karena aku nggak bawa baju ke rumah sakitnya. Waktu itu nggak bawa baju, sama majikan suruh pulang. Jadi aku pagi itu kalau udah kakek udah beres semua, aku titip ke suster rumah sakit, aku izin pulang. Nggak lama teman-teman, aku pulang naruh baju, aku sendiri mandi, beresin baju saya, mandi, sarapan, udah itu aku balik lagi ke rumah sakit gitu teman-teman. Nah sampainya di rumah sakit, kegiatan sama, udah aku sarapan dan segala macem. Kadang aku sarapan di rumah sakit, kadang aku sarapan di rumah. Kalau mbaknya ini udah selesai sarapannya, aku makan di rumah, aku buru-buru cepet ke rumah sakit. Tapi kalau enggak, kadang kan mbaknya bawain aku bekal untuk ke rumah sakitnya. Kalau enggak, aku sarapan di rumah sakit, beli gitu. Nah, singkat cerita, kakek itu di rumah sakit, ya namanya udah tua ya, udah lansia, udah 95 tahun. Waktu itu umurnya tidak panjang lagi teman-teman. Jadi aku di rumah sakit 10 hari. Banyak cerita di rumah sakit itu ya, banyak cerita banget. Singkat ceritanya, di hari ke-10 di rumah sakit, paginya itu dokternya udah bilang ke saya. Bos aku kan sibuk ya teman-teman. Jadi komunikasinya tuh hanya lewat telepon, lewat bos sama bos aku aja. Ada bos yang asli, yang anak bungsunya itu baru datang, udah sempat datang sih waktu itu, udah berulang kali datang, cuman detik terakhir waktu bapaknya mau nggak ada itu, kebetulan bos lagi kerja ya kan, pagi hari jam 9 pagi itu cucunya udah datang semua, udah segala macam udah ada waktu itu ya teman-teman. Nah waktu itu teman dan cucu-cucunya itu, saudara-saudara yang udah datang di situ, udah ngejenguk kakek itu, lagi pada sarapan di lantai bawah. Dan di situ di atas itu cuman aku sama cucunya yang kembar sama yang nomor 2 dari anak pertama. Pokoknya ada 5 orang di rumah sakit. Waktu kan nggak boleh banyak ya teman-teman. Waktu itu ada orang berlima sama saya, cuman mereka ada di ruangan sebelah karena nggak boleh dalam satu ruangan sama kakek ya teman-teman. Nah waktu itu aku ngelihat kakek itu, kok aku penasaran gitu loh, karena kakek kan udah nggak bersuara, udah nggak apa gitu kan. Aku liatin, aku sambil pijitin dia, sambil elus-elus tangan dia. Kok aku punya firasat kakek ini kok beda gitu kan teman-teman. Nah aku panggil dokter kan, dok kata saya, ini kenapa pasien saya gini gitu. Nah akhirnya suster sama dokter datang ke ruangan itu kan. Oh ya nggak apa-apa, bentar sus katanya, ambil peralatannya gitu kan. Dan begitu suster rumah sakit ngurusin peralatannya, dokter sedang ngurusin perlengkapan untuk meriksa pasien saya itu, saya pegang dan nadinya. Pas saya pegang tangannya dan nadinya, kakek itu begitu saya liatin kok matanya kebuka teman-teman, karena matanya waktu itu udah nggak kebuka. Waktu itu matanya kebuka dan mulutnya kebuka sebentar gitu, kayak tarik nafas gitu, senyum gitu, gitu, terus tutup usia ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kata saya. Walaupun dia Kristen ya teman-teman, saya nangis histeris gitu kan. Saya merasa ketakutan teman-teman. Dan pertama kali saya dapat job jaga lansia, pertama kali saya ngerawat kakek yang udah saya anggap kakak saya sendiri, orang tua saya sendiri ya kan. Nah alhasil kakek itu nggak ada dan saya nangis histeris. Katanya anak-anaknya ngerangkulin ke saya, udah sus nggak apa-apa, udah jalannya kakek udah tenang di sana, udah kamu ikhlasin gitu. Di situ saya menangisnya, satu kehilangan pasien saya, kedua saya harus adaptasi lagi dengan majikan baru kalau saya pindah majikan kan ya teman-teman. Ya selama 20 hari banyak kenang-kenangan di situ. Jadi pertama kali pengalaman kerja aku 20 hari di rumah tangga, pindah ke rumah sakit, pindah jaga lansia di baby suster, jaga lansia juga cuma 20 hari teman-teman. Jadi penuh haru waktu itu ya. Jadi pertama kali ke Jakarta langsung kerja 20 hari ikut majikan, langsung belajar ke yayasan, belajar baby suster, kurang lagi ada 25-an hari karena aku sambil sakit juga waktu itu, belajar dan ujian segala macam 25 hari kurang lebih. Dan akhirnya aku waktu itu langsung kerja jaga jompo, aku rawat 20 hari, dia meninggal teman-teman. Dan akhirnya diurus semuanya, kakakku udah gak ada, dibawa ke rumah duka beberapa hari sampai 5 harian waktu itu.
Dan itu kakek udah dikebumikan, baru aku istirahat di rumah sampai aku genap 1 bulan teman-teman. Maksudnya aku jaga kakek waktu sehatnya, waktu masih hidupnya gitu 20 hari, dan sampai kakek nggak sampai kakek dikebumikan, dan sampai saya genap 1 bulan di situ untuk memenuhi gaji saya 1 bulan, dan akhirnya saya balik ke yayasan. Begitulah teman-teman singkat cerita saya waktu saya kerja di Jakarta pertama kali, pengalaman di rumah tangga dan babysitter. Ujian singkat ceritanya sedemikian. Aku singkat ceritanya teman-teman. Kalau aku singkatin detail memakan waktu yang sangat panjang. Jadi intinya waktu itu saya pertama kali pengalaman kerja itu benar-benar yang harus mental kuat, jiwa kuat ya teman-teman. Untuk kalian mbak-mbak yang pertama kali kerja adaptasi, saya ucapin selamat beradaptasi. Semoga kalian senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan untuk menjalani tugas-tugasnya sebagai babysitter, sebagai asisten rumah tangga, bekerja di pabrik, dimanapun kalian. Selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Oke, baiklah teman-teman, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih kalian udah menyimak video saya. Di video-video kemarin, video-video sebelum ini, saya selalu menyatakan terima kasih, jaga kesehatan buat kalian. Kalau ada salah kata, ada kata limit yang menyinggung kalian, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampunan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, sahabat pupung yang udah like, komen, yang udah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberikan panjang umur, sehat, rezekinya dilancarkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum like, subscribe, dan komen, lagi ya waktunya untuk subscribe. Dan yang udah subscribe saya ucapin terima kasih. Yang belum subscribe ya, bantu dukung channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman kerja, untuk berbagi cerita kehidupan hari-hari saya di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas pagi teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.